Silahkan dipresentasikan modul ajarnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar saya. Pada modul ajar saya ini saya menggunakan judul Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islam. Pada modul ini saya mengambil submateri Etika Pergaulan Islam. Baik, kemudian modul saya menggunakan problem based learning untuk metode pembelajarannya, dan modul saya ini digunakan untuk siswa dengan jumlah 32 dalam satu kelas. Modul saya dilengkapi dengan elemen yang digunakan pada modul ini adalah elemen akhlak dengan capaian pembelajaran, yaitu sebentar Ibu. Peserta didik memahami ikhlas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasul, husnuzon, kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Modelnya saya menggunakan marketplace activity, dan modul saya ini dirancang untuk meningkatkan siswa dalam berpikir kritis. Dilihat dari sintak modulnya, yaitu PBL, di mana guru menyajikan problem untuk kemudian dianalisa. Dan pada pembelajarannya saya juga menampilkan sebuah video yang di sana nanti juga bisa dijadikan persoalan yang akan dianalisa, juga sebagai role model tentang etika pergaulan remaja. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan penilaian, ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik saya lakukan di awal pembelajaran, kemudian asesmen formatif saya lakukan ada dua versi, ada dua penilaian. Yang pertamanya observasi dengan metode pengamatan dengan lembar observasi, kemudian yang kedua ada soal isai, kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir bab. Selanjutnya ada juga kegiatan refleksi peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Iya, ini tadi juga pakai PBL ya? Nggih. Mengapa pakai PBL? Nggih, baik Ibu, karena pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian pengertian etika pergaulan, jenis-jenis. Jadi untuk hasil dari tujuan pemahaman itu saya menggunakan PBL. Selain karena hasilnya atau tujuan yang kita akan capai itu pemahaman, PBL juga meningkatkan peserta didik untuk berpikir kritis. Oke. Langkah-langkah PBL itu gimana? Oke, langkah-langkah PBL yang pertama, peserta didik, guru menyajikan persoalan atau kasus Ibu. Kemudian peserta didik melakukan analisa, menyusun pertanyaan, kemudian peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet maupun media ajar yang lainnya. Setelah itu peserta didik melakukan presentasi dan dilanjutkan evaluasi dan penarikan kesimpulan. Oke. Bagaimana cara menarik perhatian siswa? Baik Ibu, biasanya saya menarik perhatian siswa dengan melakukan ice breaking ataupun pembelajaran yang selaras dengan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran sosial emosional Ibu. Kalau untuk memotivasi gimana caranya? Untuk memotivasi saya menggunakan pembelajaran berbasis digital Ibu, sesuai dengan karakteristik siswa di abad 21 ini, agar siswa tertarik untuk mengikuti atau untuk bersemangat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu Ibu. Ya, misalnya konkretnya seperti apa? Konkretnya saya menampilkan video Ibu, karena kebanyakan anak untuk saat ini itu lebih gaya belajarnya ke audiovisual. Nggih. Terus untuk mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi gimana? Nggih, untuk mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi saya mulai dari pembelajaran PBL itu sendiri Bu. Karena prosesnya peserta didik menganalisa, mengumpulkan data, itu sudah termasuk critical thinking. Kemudian saya juga menyajikan soal-soal isai, baik itu mulai dari pertanyaan pemantik, kemudian asesmen diagnostik, dan asesmen formatif. Itu juga saya sajikan dengan level
pertanyaan HOTS. Seperti itu, Ibu. Oke, terus inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan? Oke, baik Ibu. Inovasi yang sudah saya lakukan, yang pertama saya membuat beberapa video pembelajaran. Kemudian saya melakukan inovasi dengan berbagai media, Ibu. Misalkan saya pernah melakukan proyek pembuatan video untuk materi pembelajaran sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Dan itu membuat anak-anak tertarik karena sesuai dengan yang mereka sukai. Jadi tidak melulu menghafal, tetapi membuat proyek lebih menjadikan pembelajaran bermakna. Oke. Teori-teori belajar apa yang jenengan ketahui? Baik Ibu, teori belajar yang saya ketahui yang pertama adalah behavioristik, Ibu. Gimana itu? Oke, sekedar behavioristik. Oke. Jadi teori behavioristik itu adalah guru memberikan penguatan positif atau negatif untuk memodifikasi lebih ke perilaku peserta didik, Ibu. Jadi perubahan perilaku yang menjadi amatannya. Kemudian yang kedua, teori kognitivisme, yaitu guru mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran, membantu memahami konsep dan mengkoordinasikan. Nah, yang ketiga ini teori konstruktivisme, yaitu guru menjadi fasilitator dan peserta didik yang menghubungkan pengetahuan barunya serta memberikan tantangan yang sesuai. Seperti itu, Ibu. Teori humanistik yang seperti apa? Oh nggih, mohon maaf nggih. Teori humanistik yaitu guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Jadi belajar itu untuk mengembangkan potensi diri. Kemudian dari teori-teori itu teori mana yang jenengan pakai dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran saya memakai teori konstruktivisme, Bu. Jadi saya itu sebagai fasilitator. Saya memfasilitasi murid-murid untuk belajar, tapi mereka yang mengembangkan dan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan mereka sendiri. Oke, sekarang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Dari nomor 1 nggih, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cukup. Baik, Ibu. Udah mengajar berapa tahun? 12, Ibu. 12 tahun. Menurut jenengan guru profesional itu cirinya apa? Guru profesional itu ketika mampu mengaplikasikan pengetahuan atau kemampuannya sebagai seorang guru di dalam pembelajaran. Guru yang memprioritaskan peserta didik. Versi saya, Ibu, mohon maaf. Kalau menurut jenengan apa tantangan pendidik pada saat ini? Tantangan pendidik pada saat ini menurut saya adalah digitalisasi, Ibu. Meskipun digitalisasi itu membawa efek yang positif untuk perkembangan dan membantu siswa, membantu murid, akan tetapi pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa itu menjadi sulit untuk difilter, Ibu. Jadi memang pendidikan agama Islam ini sangat diperlukan sekali dan sangat menjadi mapel yang pokok untuk pembentukan karakter. Seperti itu, Ibu. Menurut jenengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi karakter peserta didik itu? Faktor yang mempengaruhi karakter peserta didik yang pertama adalah lingkungan keluarga atau lingkungan tempat mereka hidup, Ibu. Kemudian sosial budaya, kemudian gaya belajar peserta didik
dan profil peserta didik tersebut. Oke. Saya rasa cukup ya ujiannya. Yang penting tetap semangat. Baik Ibu. Nggih, terima kasih Ya. Ibu dosen atas ujiannya hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Mohon izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.